Selamat malam Pak. Saya Gitu Kristanto dari kelas 12 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat Samba server di Debian pada VMware. Pertama kita buka dulu VMware-nya dan kita buka Debian yang sudah kita install. Lalu setelah itu kita login sebagai root dan kita install Sambanya. Kita ketikkan apt install Samba. Nah, di sini saya kebetulan sudah menginstal Samba servernya. Bisa kita lihat. Nah, di sini sudah ada tulisan untuk Sambanya. Lalu setelah kita install, yang pertama kita lakukan adalah mengedit file smb.conf. Kita ketikkan nano /etc/samba/smb.conf. Coba kita langsung ketikkan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung arahkan ke paling bawah aja. Kita scroll ke paling bawah. Lalu kita enter. Kita masukkan komen baru. Buka kurung siku. Seperti ini. Lalu kita masukkan nama folder yang akan kita pakai di Samba server nanti. Jadi di servernya itu ada 2 folder, dia bisa pakai 2 mode. Yang pertama untuk sharing dan yang kedua untuk master. Nah, pertama kita buat dulu folder sharing. Nanti itu kita buat foldernya, tapi di sini kita tulis saja nama foldernya dulu, sharing 1 misalnya. Nah, lalu kita ketikkan path itu maksudnya untuk lokasi file yang nanti akan kita isi atau kita pergunakan. Nah, untuk nanti kita pergunakan memindahkan folder atau filenya nanti. Saya akan menggunakan folder home, lalu nama foldernya sharing 1. Kita enter lagi, lalu kita ketikkan browsable. Browsable ini maksudnya supaya nanti di file explorer-nya itu folder sharing ini 1 ini bisa kelihatan. Browsable-nya itu yes. Lalu writable supaya usernya nanti menggunakan folder sharing ini bisa mengedit foldernya, misalnya untuk menambahkan file atau mengedit file yang ada di situ. Lalu kita ketik yes juga. Lalu yang keempat, guess oke. Nah, di sini kita ketikkan no supaya pas login dia harus memasukkan password yang ada di usernya, jadi nggak bisa sembarangan. Kita enter lagi dan kita ketikkan valid users. Sini saya akan menggunakan user dev samba.
Nah, itu untuk folder sharing. Lalu kita buat lagi untuk folder master. Untuk mode master, kita namakan saja master 1. Sama path-nya saya juga tempatkan di folder yang sama, folder home. Lalu kita ketikkan master 1, lalu browse able, kita yes juga supaya bisa dilihat nanti di file explorer-nya. Nah, untuk write able-nya kita ketikkan no. Kenapa? Karena dalam mode master ini kita pengen supaya yang login itu nggak punya akses ke filenya, nggak punya akses edit, dia cuma bisa ngelihat filenya atau mengcopy gitu. Nah, lalu untuk master ini guys oke-nya kita yes kan, karena kan dia login doang ya, istilahnya gitu, kayak cuman baca doang, jadi dia nggak harus butuh password lagi, bisa langsung masuk, akses servernya, foldernya, dan ambil file yang ada di situ. Valid usersnya, oh enggak, kalau misalnya udah ada guess oke ini kita nggak harus masukin valid user, karena dia guess itu terhitungnya user. Kita save. Setelah save, kita restart service Sambanya. Nah, begini SMB nya sudah service dan sudah berhasil. Sekarang kita pindah ke folder home. Maaf. Untuk melihat dulu di folder home aja, saya ini ada beberapa folder seperti ini. Tujuan kita di folder home ini untuk membuat folder yang tadi kita config di smbd.conf, yaitu folder sharing dan folder master, karena kan dia path-nya ke sini, jadi kita harus buat foldernya. Kita buat mkdir sharing 1, lalu mkdir master 1. Lalu jangan lupa, karena kita menggunakan user yang baru, bisa lihat di sini home ls-nya ini yang pertama, dia cuma ada user dev user dan user dev vs ftp. Kalau yang dir vs ftp ini dia cuma folder biasa doang, folder user. Nah, jadi belum ada tuh user dev samba. Maka kita ketikkan user add user dev samba untuk nama usernya. Lalu passwordnya saya gunakan juga yang sama, dev samba. Nah, untuk ini kita enter aja karena tidak perlu untuk dimasukkan. Kita ls lagi. Kita lihat sudah ada folder master 1 dan sharing 1. Nah, sebelum itu kita bisa cek IP-nya dulu. Untuk menunjukkan IP yang saya pakai, saya gunakan IP kelas B dengan /16. Nah, kita ke VMnet adapter setting untuk memastikan bahwa komputernya terkoneksi dengan VMware-nya. Bisa lihat di sini IP address-nya udah ada 0.1, dan di sini saya gunakan Optane, yang berarti Debian saya itu udah ada DHCP server yang menyala. Ya, jadi ya sebenarnya nggak ngaruh kalau misalnya kalian pengen masukin statik, boleh. Mau bikin DHCP server di Debian-nya baru kita di Optane-kan di VMnet satunya, nggak masalah, sama aja, yang penting dia networknya sama dengan IP Debian-nya. Nah, sudah dapet IP komputer saya 0.1, berarti udah nyambung. Sekarang kita tes untuk masuk ke sama servernya. Windows R //2 ya, sebentar, nggak perlu pakai titik 2, saya ada salah penulisan, jadi langsung aja 2 kali /, lalu ketikkan IP-nya, enter. Nah, di sini
kita bisa masukkan username atau password yang sudah kita buat. Coba kita ketikkan dev samba, lalu dev samba. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini. Sudah masuk ke DB Samba servernya, dan kita lihat folder yang tadi kita buat, master 1 dan sharing 1. Coba kita buka lagi smbd.conf. smbd.conf. Nah, ini kita buka explore-nya. Nah, browsable itu kita lihat ya, ini pad home sharing 1 untuk nama foldernya tadi, bukan lokasi foldernya tadi. Browsable itu dihiaskan supaya ini nongol di sini, jadi kita bisa lihat ini ada master 1, ini ada sharing 1. Writable itu untuk edit, contohnya nih di sharing 1. Nah, kita masukkan lagi usernya. Ini juga akan berhubungan ke valid users yang ada di sini. Jadi karena dia valid usersnya dev samba dan guess OK-nya no, jadi saya kalau mau masuk tuh nggak bisa sebagai tamu, harus ada akunnya. Oh, ada yang kelewat. Tapi saya jelasin dulu aja. Jadi writable ya situ untuk edit dalam filenya. Guess OK itu berarti tadi dia nggak bisa masuk tanpa password. Valid usernya itu yang akan kita pakai untuk masuk ke masing-masing folder ini untuk Samba servernya. Yang kelewat adalah gini. Kita cd home dulu. Nah, saya belum buat SMB password. Jadi ada dua. Pertama itu akun user untuk login, dan yang kedua itu password untuk masuk ke folder sharingnya. Itu cara buat jadi dia akan kalau mau masuk ke folder sharingnya itu otomatis sambanya itu secara default akan meminta password. Jadi kita ketikkan smb password, ini seperti ini. Sharing 1. Oh, usernya berarti ya. Nah, ini smb passwordnya. Saya samain aja lah ya, dev samba 1, dev samba 1. Ternyata ada sintaks yang salah. Setelah smb password ini kita harus kasih min a. Coba masuk lagi, dev samba 1, dev samba 1. Nah, hasil edit user dev samba. Lalu jangan lupa kita chmod 777 untuk folder sharing 1 dan master 1. Nah, kita coba lagi. Coba kita start dulu service, bisa. Oke, terus R, masuk IP nya, tadi kan kita error ya karena nggak bisa akses itu si file sharingnya. Nah, sekarang saya jadinya hapus user yang tadi. Hapus, saya ulang lagi dari awal, saya bikin usernya, habis itu saya kasih lagi passwordnya baru, lalu saya langsung urutin, saya chmod 7 nya saya nyalain ke user dev sambanya, lalu juga smb passwordnya saya bikin, dan sekarang saya sudah bisa masuk. Buktinya
di sini udah ada folder dev Samba. Jadi kalau kita login di awal itu Windows R dan masuk ke IP-nya, kan kita diminta username dan password. Nah, kalau kita udah login menggunakan SMP passwordnya, dia bakal muncul folder dev Samba supaya nanti masuk ke sininya nggak perlu masukin password lagi. Nah, untuk menjelaskan fungsi writable, di sini kan karena masternya writable yang no, jadi kita nggak bisa edit apa-apa di sini folder. Kita cuma bisa ambil file yang nanti ada di sini. Tapi kalau kita setting satu, kita coba new folder dev2, bisa karena di sini writable-nya yes. Nah, coba kita tes di Debian-nya nih. Tuh. Bahkan di Debian-nya pun udah ke-detect juga dev2-nya ada. Jadi seperti itulah cara konfigurasi Samba server. Sekian tutorial dari saya. Banyak juga kesalahan konfigurasi dalam video ini. Mohon maaf kalau videonya jadi agak berantakan, tapi semoga tutorial yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas. Dan terima kasih juga Pak An atas perhatiannya. Selamat malam.